Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga tuan dan gas. Bab 1379, apakah si Bin sedang jatuh cinta? Tianze. Wu Chengjun menjerit dan berteriak. Wah, tepat ketika Wu Tianze palsu hendak menghantam villa, dia tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya dan menghantam dinding villa dengan keras. Tubuhnya terhantam oleh kekuatan pantulan dan dia nyaris tidak bisa berdiri tegak. Ledakan, sebuah lubang besar muncul di dinding villa keluarga Wu, seolah-olah telah diledakkan oleh bom, dengan puing-puing beterbangan di mana-mana. Wu Chengjun mundur selangkah karena takut dan menatap Wu Tianze palsu seolah-olah dia melihat alien. Apakah ini masih anakku? Kok bisa beda banget? Ji Fei menatap punggung Wu Tianze palsu. Dia tidak menyerang lagi, tetapi mengangkat sudut mulutnya. Wu Tianze, aku tidak menyangka kamu meminum darah yang Jie dan benar-benar memperkuat fisikmu. Sungguh aneh. Wu Tianze palsu tidak pernah menoleh ke belakang karena dia masih berpikir tentang cara menjelaskan mengapa dia menjadi lebih kuat. Tetapi dia tidak berharap Ji Fei akan membantunya menemukan alasan. Wu Chengjun yang terkejut juga tersadar saat ini. Yang Jie begitu kuat sehingga Wu Tianze meminum darahnya, yang pasti memiliki efek magis. Hal ini membuatnya sangat gembira. Merupakan suatu anugerah bagi keluarga Wu untuk memiliki seorang putra yang begitu hebat. Ketika Wu Tianze palsu mendengar penjelasan Ji Fei, meskipun dia tidak begitu percaya bahwa Ji Fei akan mempercayainya atau berpikir demikian, dia juga sangat senang. Bagaimanapun, ini juga merupakan alasan yang bagus. Dia menoleh ke arah Ji Fei. HMPH, Ji Fei. Saat aku mencerna kekuatan darah yang Jie, aku akan menjadi lebih kuat lagi. Ji Fei mengangguk, aku yakin kamu akan menjadi lebih kuat. Wu Tianze palsu menatap Ji Fei, apakah kamu akan memberiku waktu untuk berkembang? Tentu saja, berapa lama waktu yang kamu perlukan? 10 tahun, Wu Chengjun bergegas berbicara. Wu Tianze palsu membelalakkan matanya. Dia hanya ingin mengatakan 10 hari. Tetapi Wu Chengjun malah mengatakan 10 tahun. Ini agak berlebihan. Namun Ji Fei tersenyum dan berkata, 10 tahun tidak apa-apa. Tapi aku tidak tahu apakah Wu Tianze bisa menunggu selama 10 tahun. Mulut Wu Tianze palsu berkedut. Dia ingin segera membunuh Ji Fei dan tidak ingin menunggu seperempat jam. Tetapi dia tidak bisa mengalahkannya. Ji Fei, apakah kamu bersedia memberiku 10 tahun? 100 miliar setahun? 1 triliun dalam 10 tahun. Jika keluarga Wu Anda mampu, saya akan memberi Anda waktu. Wu Tianze palsu merasa seperti ditinju di jantungnya. Ji Fei benar-benar kejam. Jumlahnya 100 miliar setahun, mengapa tidak diambil saja? Wu Chengjun awalnya ingin mengatakan sesuatu. Tetapi ketika dia mendengar kondisi ini, dia terdiam. 100 miliar setahun, dia tidak mampu membelinya. Pergi merampok, dia memandang Ji Fei dan Wu Tianze palsu, bertanya-tanya apa yang harus dikatakan. Tetapi dia benar-benar khawatir tentang Wu Tianze, anak satu-satunya di keluarga Wu. Ji Fei, apakah kau berani memberiku waktu 10 hari? Wu Tianze palsu memikirkan tata letak keluarga Ji, dan dia hanya mengatakan suatu saat. Tentu, 100 miliar untuk 10 hari, Anda. Tianze, kami akan memberikannya padamu. Wu Chengjun langsung menyela kata-kata Wu Tianze. Meskipun dia tidak tahu apakah Wu Tianze dapat mengalahkan Ji Fei dalam 10 hari, dia masih ingin bertarung selama 10 hari. Paling buruk, dia bisa membiarkan Wu Tianze melarikan diri.
Terlalu banyak, aku tidak bisa memberikannya padamu. Kata Wu Tianze palsu dengan marah. Kemarin kau bilang padaku bahwa tidak ada jumlah uang yang dapat menolong orang yang telah meninggal. Sekarang kita dapat menggunakan uang untuk membeli 10 hari. Kita dapat menyetujuinya. Wu Chengjun menghibur Wu Tianze palsu. Hati Wu Tianze palsu hancur. Ini adalah hal yang sangat kejam. Itu hanya perampokan yang terang-terangan, Tianze. Tidak ada yang lebih penting daripada hidupmu saat ini. Aku akan memberimu uang. Wu Chengjun sudah bersiap untuk menulis cek untuk Ji Fei. Wu Tianze palsu menatap Wu Chengjun. Meskipun pria ini tidak memiliki hubungan darah dengannya, dia harus mengakui bahwa dia sangat baik padanya. Hatiku pun sedikit tersentuh untuk Ji Fei. Dia memutuskan untuk menanggungnya. Selama aku masih hidup, semuanya bisa diselesaikan, dan akan ada kesempatan bagi situasiku untuk membaik. Oleh karena itu, saat ini, dia hanya ingin membunuh Ji Fei. Wu Chengjun tidak tahu bahwa dia sudah segera menulis cek untuk Ji Fei, lalu menyerahkannya kepada Ji Fei dengan wajah muram. Saya harap kamu menepati janjimu. Ji Fei tidak menjawabnya sama sekali. Qin Jie yang mengambilnya. Beraninya kau melakukan itu tanpa memberitahuku. Wu Chengjun, saya begitu marah hingga tidak bisa berkata apa-apa. Itulah yang sebenarnya terjadi. Jika pihak lain tidak menepati janjinya dan membunuh mereka sekarang, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Jika Ji Fei mengingkari janjinya, dia bukan lagi Ji Fei. Wu Tianze palsu berkata dengan nada mengejek, 100 miliar setahun, dan Anda sekarang menjadi 100 miliar dalam 10 hari. Mengapa saya tidak melakukannya? Ji Fei berkata dengan penuh sarkasme. Ketika Wu Chengjun dan yang lainnya mendengar ini, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka bodoh. Ini kerugian besar, Wu Tianze palsu bahkan ingin muntah darah. Ayo pergi. Ji Fei tidak lagi memperhatikan dan langsung memberi perintah. Qin Jie dan yang lainnya segera mengangguk, berbalik dan mengikuti Ji Fei pergi. Anggota keluarga Wu berdiri di halaman, masing-masing dari mereka bingung dan bodoh. Bahkan tidak tahu apa yang telah kamu lakukan. Ketika Wu Chengjun memikirkan Wu Ziliang dan yang lainnya, dia merasa bingung dan tidak tahu mengapa mereka menyinggung Ji Fei tanpa alasan. Wu Tianze palsu menatap Meng Tianhua yang tergeletak di tanah. Amarahnya langsung meletus seperti gunung berapi. Dia melangkah maju, mengangkat kakinya, dan menghancurkan kepalanya hingga berkeping-keping. Kasihan Meng Tianhua bahkan tidak menjerit sedikit pun. Dan dia tidak pernah menyangka akan diinjak-injak sampai mati seperti ini. Dia hanya tenggelam dalam kenyataan bahwa Ji Fei menghasilkan 100 miliar dan pergi, dan masih bertanya-tanya mengapa Wu Tianze palsu tertipu. Hasil saya sudah mati, Ji Fei. Aku harus membunuhmu. Ada kemarahan yang melonjak di mata Wu Tianze palsu, dan seluruh tubuhnya seperti dewa kematian. Dia penuh dengan amarah dan kemarahan, seperti gunung berapi yang menderu. Wu Chengjun menatap putranya yang telah menghancurkan kepala Meng Tianhua dengan satu kaki, dan dia merasa seperti telah melihat dewa. Tianze, 100 miliar itu tidak ada apa-apanya. Selama kamu masih hidup dan sehat, kita masih bisa mendapatkannya kembali dan berkesempatan untuk memiliki semua ini. Wu Tianze palsu mengangguk dan menatap ke arah hilangnya Ji Fei dengan ekspresi muram. Apa yang menjadi milikku, tidak seorang pun dapat mengambilnya kembali. Ji Fei mendengarnya dengan jelas, tetapi wajahnya tetap tenang dan dia tidak bereaksi sama sekali. Karena dia tidak perlu bereaksi, dia hanya orang lemah. Mereka meninggalkan keluarga Wu, menghasilkan 100 miliar. Membuat marah keluarga Wu, dan memastikan bahwa Wu Tianze memalsukan identitasnya.
semuanya berjalan sesuai keinginan mereka, dan mereka bergegas kembali ke Feitang Mansion. Wu Tianze palsu kembali ke ruang dalam dan mulai memulihkan diri dari luka-lukanya, karena ia baru saja menderita luka dalam. Saat ini, Ji Meiyan sedang duduk di kantor ketua grup Tianhua. Dia merasa sangat tidak nyaman. Meskipun dia telah berpindah kantor dan itu bukan kantor Meng Tianhua, dia masih merasa tidak nyaman dan gelisah. Akhirnya, dia menemukan jawabannya, itu karena dia sedang memikirkan kencannya dengan Si Bin di malam hari. Sungguh tidak masuk akal jika wanita cantik sepertiku berpacaran dengan pria seperti itu. Dia ingin mengangkat teleponnya dan mencari Si Bin di Baidu beberapa kali untuk melihat seperti apa penampilannya. Tetapi dia akhirnya menahan diri karena dia takut tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Sebaliknya, Si Bin kini tengah dalam kondisi penuh kegembiraan dan antisipasi. Ia telah memesan kamar di Time with You Western Restaurant, nama yang sangat romantis dengan lingkungan yang sangat baik, dan ia berharap akan mendapatkan akhir yang sangat baik. Dia bahkan pergi potong rambut dan membeli baju baru. Dia benar-benar mempersiapkan diri. Setelah Li Ruoxi dan yang lainnya mengetahuinya, mereka sedikit penasaran. Beberapa wanita ingin bertanya, tetapi melihat Si Bin sangat pemalu, mereka akhirnya menahan diri. Pada saat ini, Ji Fei kembali ke Feitang Mansion. Begitu dia masuk, Julie meraih Ji Fei dan menariknya ke dalam kamar secara misterius. Beberapa wanita telah menunggu Ji Fei kembali, dan ketika mereka melihat Ji Fei, mereka mengerumuninya. Ji Fei, apakah Si Bin sedang jatuh cinta? Bab 1380 Kebahagiaan Li Ruoxi. Ji Fei memandang para wanita yang sedang bergosip dan tidak bisa menahan tawa. Apa yang kau tertawakan? Cepat katakan padaku. Li Ruoxi mengejarnya dan berkata. Ji Fei mengangkat bibirnya sedikit dan menatap Li Ruoxi. Apakah menurutmu pria dan wanita yang sedang jatuh cinta akan bahagia? Omong kosong. Li Ruoxi meraih lengan Ji Fei dan berkata dengan genit. Matanya terpaku pada Ji Fei, seolah bertanya, apakah kamu sendiri tidak bahagia? Dia telah jatuh cinta selama 15 tahun. Ji Fei tidak menjawab, tetapi menatap Seng Lingyun, Huo Lei dan Zuli. Bagaimana menurutmu? Sudahlah, berhentilah mengolok-olok kami. Ketiga wanita itu memarahi pada saat yang sama. Perubahan Si Bin membuat mereka bersemangat dan bahkan iri. Betapa hebatnya jika Ji Fei mengejar mereka seperti ini. Jadi, mereka semua sangat tertarik. Ji Fei tersenyum dan berkata, kamu harus memberitahuku apakah cinta merupakan hal yang membahagiakan. Barulah aku bisa memberitahumu jawabannya. Tentu saja itu hal yang membahagiakan. Ketiga wanita itu menatap Ji Fei dengan dingin dan berkata bersamaan. Karena ini hal yang membahagiakan, kamu harus segera jatuh cinta. Ji Fei berkata dengan serius. Ketiga wanita itu tercengang, lalu berteriak serempak, urusan kami bukan urusanmu. Ji Fei merentangkan tangannya, urusan Si Bin bukan urusanku. Dahi, ketiga wanita itu sangat marah hingga hati mereka hampir meledak. Ji Fei, kamu menggertak mereka. Li Ruoxi berteriak dengan marah. Kalau begitu aku akan menggertakmu. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia mengangkat pinggang Li Ruoxi. Apa yang kau lakukan? Turunkan aku. Li Ruoxi tidak menyangka Ji Fei begitu berani di depan umum. Dan dia berteriak gugup. Ji Fei melihat Seng Lingyun dan yang lainnya hendak membantu Li Ruoxi, dan buru-buru berkata, gendong istrimu ke tempat tidur. Dia melangkah lebar menuju kamar tidur. Seng Lingyun, Huo Lei, dan Julie hendak mengajukan pertanyaan lagi. Tetapi ketika mendengar kata tidur,
Adegan seorang pria dan wanita bersama langsung muncul di benak mereka. Mereka langsung berhenti dan tidak lagi mengejarnya. Sebaliknya, wajah mereka memerah karena malu. Li Ruosi awalnya ingin melawan, tetapi ketika dia mendengar tentang tidur, dia langsung teringat bagaimana Ji Fei telah menyiksanya setiap saat, dan seluruh tubuhnya menjadi lemas dan tidak berdaya. Mulut Ji Fei melengkung membentuk lengkungan sempurna, dan dia berhasil lolos dari jeratan ketiga wanita itu. Dia tidak ingin masalah ini diketahui orang lain. Lagi pula, dia tidak tahu apakah ini akan berhasil atau tidak. Adapun orang-orang di Fei Tang Mansion, mereka tidak akan mengatakan apa-apa bahkan jika mereka tahu Si Bin sedang makan malam dengan Ji Meiyan. Selain itu, dia juga ingin menggunakan kejadian ini untuk mengingatkan Seng Lingyun dan yang lainnya bahwa sudah waktunya menemukan kekasih dan hubungan mereka sendiri. Di dalam ruangan, tubuh Li Ruosi selembut genangan lumpur. Dia melingkarkan lengannya di leher Ji Fei. Matanya menggoda, bibirnya yang merah manis dan lembut. Dan dia tampak begitu cantik, sehingga dia akan mengeluarkan cairan hanya dengan sentuhan sekecil apapun. Memikat semua orang, itulah cara terbaik untuk menggambarkannya. Ji Fei langsung menciumnya, dan Li Ruosi menanggapi dengan antusias, dan mereka berdua segera jatuh ke dalam keadaan ekstasi. Tidak sampai lebih dari 10 menit kemudian mulut Ji Fei meninggalkan bibir manis Li Ruosi. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia hampir mati lemas. Li Ruosi merasa sangat kecewa. Dia membuka matanya yang berbentuk almond dan menatap Ji Fei. Mengapa dia menyiratkan bahwa tidak ada tindak lanjut? Wah, apa, sayang. Kamu hamil hampir 3 bulan, kamu tidak bisa melakukannya sekarang. Kata Ji Fei sambil menggaruk bagian belakang kepalanya. Li Ruosi hampir pingsan dan menjadi gila. Tapi Ji Fei telah membangkitkan hasratku. Dia menatap tajam ke arah Ji Fei. Brengsek, apa kau sengaja menggodaku? Ji Fei segera menggelengkan kepalanya. Istri, sama sekali tidak. Ini adalah tanda cinta sejati. Aku baru mengingatnya. Persetan denganmu? Aku tidak percaya. Li Ruosi bukan gadis kecil. Dia tidak percaya apa yang dikatakan Ji Fei. Dia mengambil bantal dan melemparkannya ke Ji Fei. Ji Fei tersenyum puas. Dia mengulurkan tangannya untuk menangkap bantal dan terus berpura-pura kesal. Demi Tuhan, itu benar. Lalu mengapa kamu menciumku? Wajah cantik Li Ruosi memerah dan dia melotot tajam ke arah Ji Fei. Siapa yang bilang mulutmu semanis jeli? Ji Fei terus bertanya balik dengan tatapan bersalah. Li Ruosi, masalahnya sebenarnya adalah miliknya. Dia hampir kesal dengan kelicikan Ji Fei. Ini orang jahat besar, penjahat besar. Ji Fei memasang ekspresi tersenyum di wajahnya, menatap Li Ruosi, seolah sedang menunggu Li Ruosi terdiam. Li Ruosi mengaitkan jarinya ke Ji Fei dan berkata, "Aku memberimu kesempatan sekarang. Kemarilah dan ceritakan padaku tentang Si Bin. Kalau tidak, aku tidak hanya akan membuatmu berlutut dan memakan mie instan, tetapi kamu juga harus tidur di lantai." Istri, tidak perlu, anakku tidak sanggup meninggalkannya. Ji Fei berpura-pura sedih dan berkata, tidak apa-apa asalkan aku sanggup melepaskannya. Ji Fei, Li Ruosi menunjukkan ekspresi bangga. Cepatlah, Xiao Jizi. Dahi Ji Fei dipenuhi garis-garis hitam, dan akhirnya dia berkata tanpa daya, ganti pakaianmu, dan aku akan mengajakmu melihatnya, dan kamu akan tahu. Mendengar hal ini, Li Ruosi langsung tertarik dan mulai mengenakan pakaiannya. Mereka berdua segera menyelesaikan pengepakan dan kemudian menyelinap keluar dari villa. Mereka tidak menyetir,
tetapi hanya berjalan di jalan. Li Ruoxi memegang tangan Ji Fei. Segembira gadis kecil, dia tidak pernah merasa sesantai ini setelah sekian lama bersama Ji Fei. Melihat Li Ruoxi begitu tenang, Ji Fei pun ikut senang. Yang paling ia harapkan dalam hidupnya adalah kebahagiaan Li Ruoxi. Setelah berjalan beberapa saat, Li Ruoxi melihat sebuah kursi di hamparan bunga sekitar 10 meter jauhnya. Sayang, aku ingin duduk di sana sebentar. Bolehkah? Ji Fei mengira dirinya sedang hamil dan mungkin kelelahan berjalan, jadi dia langsung mengangguk, "Oke." Setelah berkata demikian, dia hendak membawa Li Ruoxi. Akibatnya, Li Ruoxi berdiri di sana dan tidak pergi. "Istri, ada apa?" Ji Fei bertanya, "Gendong aku ke sana." Li Ruoxi menatap Ji Fei dan berkata genit sambil tersenyum. Ji Fei menatap Li Ruoxi yang tampak seperti gadis kecil dengan ekspresi kasihan di wajahnya. Dia membungkuk dan berjongkok di depan Li Ruoxi. Wajah Li Ruoxi menunjukkan kegembiraan. Dia membuka lengannya dengan gembira dan berbaring di punggung Ji Fei. Ji Fei berjalan menuju kursi. Cinta dan kebahagiaan mereka ada di mata Ji Meiyan. Dia datang ke sini untuk jalan-jalan karena dia kesal dan tidak bisa berkonsentrasi pada pekerjaannya. Bagi orang seperti dia, jarang sekali mendapat kesempatan berjalan-jalan di hari kerja, dan dia ingin menghabiskan seluruh waktunya untuk bekerja. Tepat ketika dia merasa tertekan, dia kebetulan melihat Ji Fei dan Li Ruoxi. Dia ingin naik dan melampiaskan amarahnya pada Ji Fei. Tetapi ketika dia melihat Ji Fei dengan gembira menggendong Li Ruoxi di punggungnya, hatinya tiba-tiba bergetar. Apakah cinta benar-benar sebahagia itu? Tiba-tiba merasakan perasaan aneh di hati Anda. Dia berhenti dan berpikir keras. Pada akhirnya, dia tidak berjalan mendekat, melainkan berbalik dan bergegas ke Time with You Western Restaurant. Ji Fei tidak tahu bahwa cintanya pada Li Ruoxi sebenarnya menyentuh Ji Meiyan dan meningkatkan cinta antara Ji Meiyan dan Si Bin. Pada saat ini di keluarga Ji Rongsheng sedang menjamu tamu di ruang tamu. Para tamunya adalah Tuan Zhao dari keluarga Zhao dan cucunya Zhao Wenqian. Bersambung.